Pengelolaan ekonomi. Pemerintah perlu merancang dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara upaya pengendalian COVID-19 dan upaya menjaga pertumbuhan perekonomian. Pengalaman di berbagai negara yang ada di dunia lebih memprioritaskan kepada aspek kesehatan sebagai pondasi bagi pengelolaan perekonomiannya. Oleh karena itu, kita perlu merancang dengan baik-baik dan harus memperhatikan bagaimana kesiapan sistem kesehatan yang ada, kondisi penyebaran kasus, kesiapan fasilitas kesehatan, dan pemantauan hasil tes. Strategi perlu dirancang dengan rinci dan konsisten untuk diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha, agar kita bisa memberikan kepastian kepada mereka. Secara umum, pengelolaan perekonomian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pada kondisi COVID-19, jumlah kasusnya terus meningkat. Kebijakan difokuskan pada pengendalian penyebaran COVID-19 melalui pembatasan sosial, peningkatan kapasitas, testing dan tracing, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dari sisi ekonomi, dari penurunan aktivitas ekonomi, misalnya pemberian bantuan sosial ekonomi kepada kelompok masyarakat yang rentan. Kebijakan ini ditunjukkan untuk meningkatkan belanja masyarakat. Relaksasi kredit bagi dunia usaha dapat menjaga neraca keuangan agar tetap positif. Pada tahap ini juga diperlukan upaya untuk mencegah dan merembetnya krisis ke sektor keuangan, salah satunya dengan meningkatkan likuiditas di sektor keuangan. Yang kedua, saat jumlah kasus telah turun dan relatif stabil, kegiatan ekonomi dapat mulai berjalan kembali. Untuk pencegahan gelombang peningkatan kasus COVID-19, diperlukan penerapan protokol kesehatan secara tegas, peningkatan kapasitas testing dan tracing yang lebih luas, dan pembatasan sosial yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran COVID-19. Dan kebijakan sektor kesehatan perlu difokuskan pada pencegahan penularan, penyediaan dan distribusi vaksin. Sementara itu, kebijakan ekonomi difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan persiapan pondasi untuk menghadapi transformasi ekonomi dan perubahan dunia pasca COVID-19. Akselerasi investasi sebagai contoh publik, perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur digital dan transportasi. Pada fase ini perlu diberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan dan pemberian insentif bagi usaha untuk melakukan pemulihan, penyebaran kembali tenaga kerja dan menerima kembali tenaga kerja yang sudah di PHK, dan percepatan digitalisasi. Yang ketiga, dalam jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas, melakukan reformasi sektor publik, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sektor
fiskal melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan peningkatan belanja yang berkualitas, dan peningkatan inovasi, litbang, dan teknologi. Pandemi menjadi waktu yang tepat untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi lebih berkelanjutan dan berbasis lingkungan.